Manusia tidak akan saling memahami tanpa merasakan hal yang sama. Itu yang dialami oleh Aura Cinta yang dibully habis-habisan setelah berdebat dan mengkritiki Gubernur Jawa Barat yaitu Pak Deddy Mulyadi. Balik minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin. Apakah Bukan minta pajak, saya balik. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Sangat diapresiasi soal mental dan keberanian Aura Cinta yang berani mengkritik gubernur soal problem yang dia alami dan problem yang dialami oleh orang lain. Ya, walaupun isi kritik yang ia sampaikan kurang analisa dan kurang ia pahami, sehingga ia diskakmat oleh Gubernur Jawa Barat ketika dalam perdebatan ataupun diskusi pada saat itu. Sebenarnya Aura Cinta itu lagi kena apesnya doang, padahal banyak yang mengeluh terkait kebijakan tersebut. Namun mereka hanya mengeluh di belakang dan takut bersuara. Seperti tempat tinggal dia dan orang di sekitarnya digusur, tetapi hanya dia yang berani bersuara. Dan problem yang kedua adalah terkait wisuda yang dihapuskan. Padahal dia sudah lulus, tapi dia tetap menyampaikan aspirasi tersebut, yaitu untuk mewakili adiknya sendiri dan juga teman-temannya serta adik tingkatnya. Kalau dia mau dan tidak punya empati, kemungkinan dia tidak akan menyampaikan aspirasi terkait tentang wisuda dihapuskan. Nah, karena kebetulan dia sendiri menyampaikan aspirasi tersebut dan isi yang disampaikan juga salah, sehingga dia dibully habis-habisan oleh netizen. Namun, banyak netizen yang tidak mampu menganalisa problem ini karena mereka hanya memandang dari satu sudut pandang. Dan mereka terpengaruh dari konten kreator yang menggoreng kasus ini supaya Aura Cinta terlihat salah di mata semua orang. Padahal kasus itu sudah selesai antara Gubernur Jawa Barat dan Aura Cinta sudah bertemu, berdebat ataupun berdiskusi dan sudah saling maaf-maafan. Tidak ada lagi problem di antara mereka. Bahkan Gubernur Jawa Barat pun mengapresiasi terkait kecerdasan dan keberanian anak itu ya walaupun isi disampaikan tadi salah. Sekarang saya akan spill konten kreator yang menggiring opini ini ke arah negatif. Ini dia. Apakah itu seorang anak yang memang harus dikasih perhatian lebih? Justru anak-anak Gen Z seperti ini harus diwaspadai, Pak. Jangan sampai anak ini memberontak dan mempengaruhi semua orang. Yang pertama yaitu Ibu Lita dengan background psikolog, sangat disayangkan yang menyampaikan statement seperti itu. Padahal justru itu poinnya ketika kita tahu cara dan apa yang disampaikan itu salah, tapi keberanian dan mentalnya sangat bagus, justru itu yang perlu dibina dan diperhatikan agar kedepannya tidak terulang lagi. Namun ibu menyampaikan statement seakan-akan menggiring opini ini menjadi negatif. Saya rasa ibu masih belum mampu menganalisa problem yang terjadi dari berbagai sudut pandang, sehingga ibu menggiring opini ini menjadi sesuatu yang tidak enak. Yang kedua, Dek, udah berhenti main najwa siapannya. Yang salah lu dan juga orang tua lu. Tapi ini dia konten kreator yang bernama Ali Hamzah sudah salah ketawa lagi. Padahal Aura Cinta tidak pernah mengatakan bahwa dia anak Universitas Indonesia. Tetapi dia hanya mengatakan jurusan yang ia minati yaitu filsafat dan ingin masuk ke kampus Universitas Indonesia. Namun konten kreator ini menyampaikan di captionnya yaitu mengatakan bahwa Aura Cinta itu adalah anak Universitas Indonesia. Jadi lain kali kalau mau mengkritik cari tahu dulu data dan backgroundnya udah benar atau belum. Kalau kayak gini kan malu sendiri. Oke, itu beberapa contoh konten kreator yang menggiring opini menjadi tidak enak di sosial media. Oke, jadi sekali lagi sangat sulit di zaman sekarang menemui mental dan keberanian anak-anak seperti Aura Cinta yang berani bersuara, menyampaikan pendapat terhadap keluh kesah yang dia rasakan. Tidak perlu jauh-jauh deh, tidak perlu ke gubernur ataupun presiden. Mengkritik problem di kampus maupun di sekolahnya aja itu banyak mahasiswa ataupun siswa tidak berani bersuara. Sebagai penutup dari saya, apa gunanya banyak baca buku kalau hanya untuk mengebuli, dan apa gunanya punya ilmu tinggi kalau mulut kabungkam melulu. Terima kasih, salam, saya Edi Prianto.